Halo guys, di sini gue lagi bikin video, short video ya. Gimana sih backend kalau udah kerja itu ngapain aja sih? Oke, di sini gue lagi ada project yang pengen gue kerjain, project simple ya. Untuk kasarnya mungkin bisa dilihat di sini. Jadi ini seperti company profile ya. Ini desainnya seperti ini, lalu ada news dan events, ada apa namanya, ada team dan bisa difilter, lalu ada careers untuk orang-orang ngelamar kerja ya di perusahaan ini gitu. Cuman di sini gue nggak bakalan ngerjain ini karena gue bakalan ngerjain ke bagian backendnya. Kalau begini kira-kira orang backend tuh ngapain sih gitu kan? Oke, gue kasih gambaran luas saja. Yang pertama itu orang backend bikin dashboard ya. Tujuannya untuk membuat apa namanya, konten-konten seperti events, news ini ya. Lalu our team ini kan nggak mungkin static HTML ya, ini pasti diupload, diinput dari bagian backend atau dashboard adminnya. Lalu ada careers untuk ngelihat file-file yang sudah diupload seperti itu. Oke, di sini sebenarnya gue udah kerjain juga dari kemarin, mungkin gue bakal ngejelasin aja apa yang udah gue kerjain ya. Oke, ini lokal. Oke, yang terakhir itu gue udah ngerjain untuk bagian ini rootnya ya, web. Ini pakai Laravel. Jadi gue udah ngerjain untuk laman admin kira-kira bakalan ada apa aja. Yang pertama ada root untuk logout ya. Di sini gue pakainya get, nggak pakai delete atau post dan sebagainya. Gue pakainya get. Apa yang terjadi di sini? Kita lihat aja. Nah, ini cuman logout biasa ya. Nah, di logout lalu dikembalikan seperti biasa. Lalu ada dashboard, lalu ada users, ada news and events categories. Ya, karena setiap news events itu memiliki kategori. Lalu ada careers, lalu ada jobs. Ya, mungkin yang udah gue kerjain kayaknya itu login logout ya. Ini login logout. Di sini nggak ada register kebetulan karena registrasi ini melalui admin ya. Nah, ini dia. Ini adalah user controller di mana yang tadi gue jelasin, register suatu user itu melalui admin ya. Dan sekaligus ini adalah pembuatan tim yang tadi ya. Bisa kalian lihat sini butuh name, email, password, upload file untuk display picture ya, yang di kira-kira di sini nih. Nah, terus ada apa lagi dia? Ada Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Nah, buat yang ini nih, ini rencananya bakalan dikasih kondisi kalau memang orang yang nggak punya Facebook atau nggak punya Instagram dan lain-lain bakalan dihilangkan. Jadi sesuai dengan dia punya apa. Gitu. Oke, mari kita lanjut ke building dashboardnya ya. Mungkin yang pertama kita bakalan bikin routingan untuk loginnya dulu ya. Karena di sini gue coba login ternyata gue belum bikin ya. Pas gue cek ternyata resource-nya masih nggak ada ya. Oke, kita bikin aja filenya. Kita bisa kasih folder out. Lalu kita kasih login.blade.php. Jadi kita ngebuat folder dan ngebuat file ya. Oke, ini kayaknya bukan file ya. Login.blade.php. Nah, oke. Di sini gue pakainya itu Bootstrap 5
lalu limitless. Kalau kalian tahu limitless ya. Limitless ini adalah template. Nah, seperti ini template ya buat admin tuh. Jadi kita bakalan pakai ini. Sebenarnya kita nggak bakalan bahas bagian front end-nya karena sesuai judul kita bakalan ngomongin back end-nya. Oke, jadi bagian front end-nya bakalan gua skip atau nggak dijelasin ya. Mungkin part-part yang akan nyambung ke bagian back end aja yang bakalan gue jelasin. Oke, lanjut. Gue bakalan pakai front end-nya di aplikasi gue yang lain. Kayaknya ada di sini dia. Ini copy aja. Oke. Ini aplikasi gue yang lain ya. Oke, kita copy ini, copy 2. Taruh di sini. Oke. Login Blade. Oke, lanjut. Kita cek nih, ini udah bisa belum ya? Press. Udah kan ya? Oke. Di sini kalian gak usah hiraukan ini kali ya. Kita langsung aja coba ke login.blade.php. Nah, udah kayak gini ya. Jadi di sini bakalan ada form, lalu action itu ke /login ya, dimana di file rootnya /login ini ya ke sini dia. Kenapa yang ini? Kenapa enggak yang ini? Karena di sini ke sini ya, ke login ini. Kenapa yang ini? Kenapa enggak yang ini? Karena seperti yang bisa kalian lihat di sini adalah actionnya ke /login, lalu metodenya itu post ya, lalu dia ke sini nih. Lalu dia bakalan ke sini ke login controller dengan method atau function yang bernama login post, yaitu di sini ya. Nah, dia ngapain aja nih gitu kan. Yang pertama, dia mengharapkan bahwa ada sebuah request yang berisikan email dan password. Sesuai yang bisa kalian lihat sini, email, password ya. Lalu kita lihat sini, nah ini dia nih HTML-nya, login dan password. Setelah itu, setelah divalidasi bahwa email itu adalah email dan required ya, nggak boleh kosong. Lalu passwordnya itu required dan nggak boleh kosong, maka dia akan lanjut ke bawah. Lalu dia menggunakan class out milik Laravel dengan function attempt. Ini adalah sebuah function Laravel punya di class out, di mana dia itu ngecek ke database di model user, ada nggak nih email dan password ini gitu kan. Kalau ada, maka dimasukkan ke session dan di regenerate sama dia. Nah, ini adalah shorthand ya, milik Laravel juga, di mana dia otomatis nge-generate session untuk login ya, seperti itu. Nah, kalau udah berhasil lalu dia ke return redirect kembali ya. Kenapa nggak ke halaman tertentu? Karena kadang ada suatu case di aplikasi di mana ingin melakukan A, tapi orang itu harus login gitu. Katakanlah melakukan komen ya. Jadi si user ini ada di halaman blog misalnya, mau komen, Anda harus login terlebih dahulu misalnya. Dia pencet login misalnya, atau di situ ada form email dan password. Dia login di situ. Setelah login, kalau sukses dia kembali lagi ke halaman itu, ke halaman blog yang pengen dia komen, bukan ke sebuah halaman yang ada di aplikasi kalian gitu. Makanya di sini gue lebih prefer pakai back ya, di redirect back dengan pesan atau flash message atau short session ini namanya ya, dengan key sukses.
lalu login berhasil message-nya gitu ya. Nah di sini mungkin nggak, ya front-end gue jelasin dikit lah front end-nya. Gue nerima message-nya itu di bagian ini nih, di bagian extend, lalu ada layout, ada main. Nah gue nerimanya di notifikasi nih, di file ini nih. Nah tuh, jadi kalau ada session dengan key sukses maka lakukan ini gitu ya. Ini dia button lalu di trigger, diklik buttonnya gitu kan. Jadi seolah-olah ada notifikasi seperti itu. Ya front end ini pakai limitless, jadi tinggal pakai aja. Kalian bisa lihat nanti lah. Oke, back to back end. Jadi kita bakal tes ini ya. Kita tes misalnya, oh ini harusnya database-nya belum ada nih. Sebentar ya. Nah ya kan belum ada. Kita bikin dulu aja. Ya, jadi biasanya memang nggak ada register ya, karena ini aplikasi profile. Karena agak sedikit berbahaya, bukan berbahaya sih, ya bisa dibilang berbahaya kalau misalnya user atau cuman guest. Ini kan aplikasi tujuannya untuk guest ya, bukan untuk user gitu loh, untuk guest. Karena profile ini hanya untuk guest gitu loh. Jadi agak sedikit berbahaya kalau misalnya dia bisa register dan masuk ke halaman dashboard, walaupun ya bisa di strict juga dari sananya, kayak permission segala macam. Cuman di aplikasi ini nggak ada ya. Jadi user itu hanya benar-benar admin gitu loh, dan tim. Jadi di luar itu nggak ada. Oke lanjut. Di sini kita bakalan bikin seedernya atau factory ya, pabrik untuk fake data lah, yang bisa kita pakai untuk login. Oke, sekarang gue mau nunjukin dulu bagian env-nya ya. Env-nya itu pakai database RSCM UI. Kita cek dulu deh, ada nggak nih? Root RSCMUI ini dia. Oke, udah ada nih users. Nah, yang bisa kalian lihat di sebelah sini, nah ini dia. Jadi user ini punya nama, email, uploaded file, long text ya. Kenapa nggak string? Ya ini untuk menghindari error aja ya. Takutnya kalau nama filenya panjang kan jadi panjang gitu kan. Kalau string dia bakal error kalau panjang. Oke, ini no label karena siapa tahu dia nggak mau masang DP ya. Ada Instagram, Facebook, siapa tahu dia nggak punya, atau nggak mau isi gitu kan. Lalu ada job ID. Jadi setiap tim atau user registered itu ada job, namanya job nih dia. Jadi dia jobnya apa sih gitu. Ya, oke lanjut. Jadi job ini bakalan dibagi menjadi mungkin 3 ya, atau agak banyak lah. Ada dokter, ada tim IT, ada dan lain-lain gitu kan. Oke, jadi yang pertama bakalan gue lakuin itu bikin seeder untuk job ya. Gue biasanya simpel aja, gue langsung di sini di file seedernya, walaupun bukan best practice ya. Kalau kalian mau bikin sesuai dengan best practice ya nggak apa-apa juga. Kayak job create name. Kayak di sini tadi kan job cuman ada name dan deskripsi ya. Oke, kita bikin itu misalnya dokter spesialis. Description misalnya dokter spesialis RSCM gitu ya, gini aja kali ya. Oke, jadi kita udah punya nih jobnya. Kita tes dulu deh. Kita tes dengan PHP Artisan DB
seed ya. Jadi untuk menjalankan sebuah seeder itu memiliki command PHP Artisan DB seed. Ini bisa dilakukan karena yang ini udah di-migrate ya. Kan yang ini semua udah di-migrate atau ini dia nih RCMUI. Nah, ini kan udah ada nih ya. Atau whatever lah, kita coba aja migration lagi. Kita pakai fresh aja deh, biar kita hapus yang lama, kita migrate yang baru. Dan ada komannya strip seed gitu ya. Jadi kalau di enter dia bakalan migrasi ulang semua tabelnya lalu menjalankan seeder yang ada di kelas ini ya. Coba enter. Oke, ada yang salah ya. Ini bukan migration tapi migrate. Oke, dibilang dropping out tables, preparing database, create, running migration, bla 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 bla, complete, lalu dia seeding, lalu done. Tahunya done dari mana? Kita cek aja. Ini kan untuk database job ya. Kita cek aja di bagian jobs. Kita refresh dulu. Jobs. Nah, ini dokter spesialis RCM ini yang tadi ya. Oke, lanjut. Jobnya udah ada nih. Sekarang kita butuh account untuk admin ya. Jadi nanti si admin itu bisa login gitu kan. Karena kita kan nggak ada register ya untuk aplikasi ini. Oke, di user ada apa aja nih? Ada name. Oke, ada name ya. Name misalnya admin. Lalu ada email. Misalnya admin@rscm.com misalnya. Sebentar guys. Oke, lanjut. Untuk password kita pakai bcrypt dengan isinya admin. Lalu ada ini password. Ini dia password. Lalu ada job ID ya. Nah, itu makanya gue bikin seeder job dulu baru user karena kita butuh job ID-nya 1. Karena ini kan udah otomatis pasti ID-nya 1 kan. Lalu ada apa lagi nih? Udah ya. Itu aja. Kita save, kita coba running ulang, kita hapus semuanya, kita migrate ulang, kita seeder lagi. Oke, done ya. Kita coba cek. Oke, lalu ada user search, ada deh. Nah, ini dia nih. Ini yang nullable ya, nggak usah diperhatikan. Ini passwordnya, isinya admin. Sekarang kita cek di sini ya. Oke. Oh ya, mungkin kalian agak bingung ya. Ini kok kita bikin front end juga sih gitu kan. Ya memang di job kali ini gue bikin back end sekaligus front end untuk bagian belakang ya, bagian dashboardnya. Jadi bagian profile segala macam itu ada teman gue yang ngerjain. Oke, lanjut. Seharusnya ekspektasinya setelah kita pencet itu login, kita bakal lari ke yang ini tadi ya. Login lalu method post lalu menjalankan function login post ya ke sini. Kita cek apakah benar dia ke sini, kita coba DD aja. DD request all ini untuk manggil semua request yang dipas ke function ini ya. Dipakai function all untuk ngambil semuanya. Ini kalau DD dia otomatis stop ya di sini ya, jadi nggak lanjut ke bawah gitu ya kalau Laravel. Lanjut misalnya kita tadi admin@rscm.com ya, passwordnya admin. Kita sign in. Benar dia sini, lalu ada token, ada email, ada password. Ini udah benar ya. Ya udah kita coba login sekarang. Kita coba login. Nah, ini tapi jangan, ini kan back ya.
Mungkin kita perlu kita coba back dulu deh. Wait, sorry. Kita coba login lagi admin@rscm.com, sign in. Oke, dia redirect ke home ya. Berarti udah masuk nih. Udah masuk. Kita udah bisa pakai ya root yang sudah gua taruh middleware out di sini ya. Di sini gue pakai middleware out untuk ngelindungin semua root yang ada di sini ya. Itu. Oke, lanjut. Ini karena root admin jadi dilindungin. Sekarang kita pengen coba testing admin ke users dulu aja kali ya, ke users ya, atau ke jobs ya, ke jobs dulu. Berarti untuk URL-nya itu /admin/jobs. Karena belum ada view-nya ya, tapi udah bener nih kita /admin ya, prefix admin, ini admin, /jobs rootnya, gitu ya. Lalu dia bakalan ngarah ke resource, ke job controller. Yang pasti dia ngejalanin index ya. Oke, lanjut. Dia ini yang nggak ada ya, admin.job.index. Ya udah. Berarti dari views dia punya file namanya admin/job/index.blade.php. Nah itu ya. Kita ke folder admin, ke folder job, lalu ke folder index. Nah ini kita pakai aja yang udah ada. Ini ya layout, copy aja ke admin. Lalu kita coba copy yang ini ya. Cuman ini jurnal katanya. Tapi semua rootnya jadi jobs tadi ya. Pakai S ya, jobs. Ini user juga ganti jadi job. Nah ininya ya, ini email, name dan description aja nih. Name dan description ya. Nah, kita coba lagi refresh. Oke, katanya datas tuh nggak ada, undefined. Kita coba cek di controllernya. Di bagian job controller ya. Oke, di sini data ya, bukan datas. Kita bakalan ganti jadi data. Cuman yang benar sebenarnya datas ya, kita pakai datas deh. Kita ganti semuanya datas. Coba refresh. Oke, katanya root untuk admin.jobs.edit itu nggak ada. Oh iya, karena ini cuman ada index, show, dan distro ya. Karena memang planningnya dari awal jobs itu nggak ada edit. Cuman generate dari seeder sih. Cuman kayaknya kita bakal bikin deh. Oke, ini kita hapus saja nih yang only-nya. Kita reverse. Oke, katanya indeks itu nggak ada. Mungkin bukan indeks ya. Kita lihat dulu root. Oh ini di sidebar ya. Layout udah sidebar nih dia. Nah ini kayaknya kita bakal hapus dulu karena ada sebagian yang nggak ada, kita kopas doang tadi ya. Yang user ganti jadi jobs pakai S. Coba lihat. Oke. Ini bukan user ya, ini job. Jobs
refresh, nice, name, description, actions. Sekarang kita coba bikin untuk create-nya ya. Jadi kalau dia create itu di sini, kita pencet, masih error harusnya. Nah, karena nggak ada view-nya. Sekarang kita copy aja di apa namanya? Oops, nggak ada ya. Sebentar. Oke, kita jangan pakai project yang ini berarti. Sekali lagi ini untuk front end ya. Jadi nggak bakal, ya kalian bisa lah bikin front end. Makanya di sini gue cuman kopas aja untuk bagian front end-nya. Oke, customer. Oke, ini aja nih. Kita copy, kita coba paste di job. Oke, company kita ganti semua company menjadi job. Oke, kita ganti semua company menjadi jobs. Ya, lanjut. Kita bakal minimize ini, kita bakal hapus. Name-nya ya name ya. Name, type name udah bener, job store. Coba kita refresh dulu deh. Oke, jobs.store not defined. Oke, ini kayaknya jobs aja deh. Oke, root jobs, kita coba cek ya. Kenapa ini nggak bisa? Oh sorry, ini harusnya pakai admin ya, admin.jobs.store. Kenapa nggak jobs doang? Karena di sini gue pakai name-nya itu admin. Jadi admin dot apa gitu ya. Karena di sini jobs, makanya admin dot jobs dot store. Store itu ya untuk apa namanya, root untuk post ya, untuk store. Di controller kan ada function store, itu pakainya dot store. Oke, lanjut. Nah, kita coba reverse lagi. Oke, sekarang layout.main not found ya. Oh, ini dia. Kita butuh admin. Nah, create job type name. Oke, udah oke. Buttonnya hilang ya. Ini dia button. Kita taruh di paling bawah sebelah sini. Kita refresh. Nah, ini dia submit form ya. Kurang description ya. Copy aja description. Ininya DSC, lalu ini pakai text area ya. Oke, lalu done ya. Refresh. Oke, seharusnya kalau kita submit maka dia ke admin.jobs.store ya. Dia bakalan ke job controller, ke sini dia. Ya, lalu dia validate, name sama description nggak boleh kosong. Walaupun kita bakalan validate juga di bagian depan dengan menggunakan required, tapi kita wajib juga memvalidasi di bagian belakang ya, bagian backend, bagian kita, supaya lebih aman ya. Karena kalau misalnya required di bagian front end, ini bakal gue bocorin untuk nembusinnya itu ada di bagian elemennya guys. Yang ada required di sini ya. Nah, ini kan HTML kita ini bisa dihapus. Tuh dia. Udah jadi nggak required lagi. Kalau kita submit, ya otomatis cuma yang bawah doang, karena yang bawah ada required, yang atas nggak ada gitu ya. Jadi itu sebabnya kita harus kasih validasi di bagian belakang. Ya pasti banyak cara ya, ini cuma salah satu cara aja nih. Pasti banyak cara di bagian front yang bisa dimanipulasi oleh user. Ya walaupun ini admin ya, tapi kita harus membiasakan juga. Kita kasih validasi juga di bagian backendnya. Lanjut. Lalu ada create job. Di sini adalah kita coba bikin job ya. Yang udah apa tadi? Dokter spesialis ya. Kita coba bikin baru. Namanya mungkin IT support ya. Deskripsinya IT support RSCM itu.
Kita submit. Oke, di sini dia bilang not defined ya. Nah, error itu di bagian sini, di bagian bawah. Nih, di bagian sini ada error. Jadi, yang ini udah berhasil. Kita buktikan ya di database. Di job. Ini di IT support, lihat kan. Kalau kita back, kita ke all dulu. Nah, udah ada nih. Udah, sekarang kita handle. Tadi katanya .index tuh nggak ada ya. Admin.job.index tuh nggak ada. Kenapa? Karena dia pakai S. Gitu ya. Coba kita lihat di sidebar. Kayaknya dia nggak pakai index juga deh. Oh, pakai, sorry. Tuh admin.job.index. Nah, yang ini redirect ya. Jadi setelah kita post inputan ke database, browser itu memiliki inputan kita masih. Jadi setelah dia post, dia masukin ke database, itu dia masih memiliki inputannya di browser kita gitu. Cara membersihkannya itu dengan cara redirect, refresh gitu kan. Bedanya redirect dengan return view seperti ini adalah yang pertama, mungkin bukan yang pertama ya, mungkin ini bedanya gitu ya. Jadi kalau redirect itu kalian merefresh browsernya lalu kembalikan ke root ya, ke root sekian gitu loh. Jadi kita merefresh lalu kita kembalikan ke root admin.jobs.index. Kenapa nggak admin.job.index pakai S ya? Karena ini root, nama rootnya. Jadi sebenarnya ini juga bukan best practice ya. Jadi nama root itu di aplikasi gua ini itu plural, pakai S tuh ya. Users, news and events, categories, careers, jobs. Sementara di folder itu nggak pakai S ya, singular. Ya sebenarnya bukan best practice, harusnya konsisten sih. Cuman ya udah, di aplikasi gua pakai S, yang ini enggak gitu. Lanjut, makanya di sini pakai S, lalu dia root. Jadi dia mengarahkan dia ke admin.jobs.index yang mana menjalankan function index ya. Jadi dia menjalankan ini bukan langsung ke sini gitu loh, bukan langsung ke view-nya. Karena dia redirect ke root-nya gitu loh ya. Dengan session sukses gitu. Oke, kita coba lagi, kita coba bikin lagi. Ini harusnya udah nggak ada error ya. Misalnya IT programmer. RSC. Submit. Nah, lihat kan job created successfully. Itu dia. Sekarang kita coba bikin halaman show-nya ya. Kan create ya, create, read, update, delete. Jadi kita coba bikin halaman show-nya. Isinya itu cuman sama kayak create, sama kayak gini, tapi dia disable dan ada value-nya gitu. Oke, kita back dulu. Kita coba copy di bagian sini aja. Kita copy. Oh jangan deh, coba yang ini. Ini juga jangan, coba yang ini. Karena ada tabelnya tadi, jadi gua mana ya? User, user sih. User atau copy. Jadi yang di bagian user atau copy. Sorry. Kita paste di codingan kita di bagian view admin job show blade PHP. Kita paste, kita ganti-ganti ya formatnya. Ini admin.layout, yang ini bukan user tapi job. Lalu kita punya apa lagi nih? Nah ini ada username, kita ganti jadi name ya. Lalu form kita yang ini kita hapus. Hanya ada
name. Kita mungkin ngambilnya yang inputan ya, ini dia input. Name ganti dengan name. Oke, ini bukan user tapi jobs, ada adminnya. I think that's it guys. Coba kita lihat ya. Udah kita klik salah satunya. Oh, ini masih belum aktif ya. Coba kita show deh. Oke, show does not exist ya. Kita coba lihat. Betul, nggak ada show-nya ya. Jadi kita coba bikin satu show complete. Oke, karena kalau show itu sifatnya singular, maka kita pakainya data aja. Yang ini juga. Oke, data. Ini bagian indeks ya, karena seolah-olah dia ngirimin semua data ya, semua job. Jadi plural. Kalau yang lain ya pakainya data. Ya bisa aja sih kalian cuma ngikutin singular aja, singular semua ya, nggak apa-apa. Oke, kurang sama description ya. Description. Desk doang. Lalu ini description. Lalu ini desk. Refresh, oke ya, tuh nggak bisa ngapa-ngapain dia karena dia cuma show doang gitu loh. Coba kita call lagi, kita coba bikin yang edit ya. Harusnya sama nih. Cuman gak disable gitu aja bedanya. Ini namanya edit.blade.php, kita ganti dulu untuk ini bukan detail tapi edit. Kalau yang ini disable kita hapus supaya bisa diedit. Kita kurang button ya. Ini dia. Oh, jadi di show itu ternyata gue biasanya kasih button edit. Jadi pada saat show, kayak yang ini belum diubah. Nah tuh dia, jadi ada tombol edit. Jadi kalau dipencet langsung ke halaman edit gitu dia. Jadi di edit ini kita taruh button sama seperti create aja, submit. Dengan formnya itu ke admin jobs update, jangan lupa ID-nya. Ya langsung kita coba. Dulu. Misalnya version 2. Oke, katanya ini rootnya bermasalah lagi ya, karena ini harusnya jobs. Tapi udah ke-update guys, karena errornya di bagian sini ya. Jadi udah di-update, udah dicari, di-fill, di-save, baru error dia. Kita coba lihat aja di all. Nah, ini version 2 ya. Lalu kita balikan lagi seperti awal, kita edit, kita hapus, submit. Nah, kembali lagi. Sekarang kita bikin delete ya. Delete itu memakai, kalau di Laravel pakainya itu method delete. Jadi untuk dia mengerjakan function destroy, kita perlu method delete ya. Jadi di index ini, nah ini ya, jadi form, jadi dia bentuknya form. Kenapa? Kalau form itu bisa kasih metode gitu loh, metode post nih kan. Kenapa nggak delete gitu ya? Karena HTML itu hanya menyediakan dua metode. Yang pertama get, yang kedua post. Nah, Laravel
itu punya 5 metode. Ada get, post, put, patch, delete. Dimana put dan patch ini untuk edit kayak update tadi. Makanya nih di update nih. Pada saat diedit, nah kalian lihat di sini pakai metodenya post. Lalu di sini ada metode put. Nah, jadi cara Laravel ngasih tahu bahwa HTML ini memiliki metode put itu dengan memanipulasi formnya itu pakai ada inputan put gitu. Ada inputan metode isinya put. Nanti Laravel ngebaca kalau itu tuh sebenarnya metodenya put, bukan metode post gitu lah. Sama halnya seperti delete. Di sini juga dimanipulasi ini nih, metode delete. Jadi dia ngebaca bahwa sebetulnya metode yang form kirimkan ini bukan post tapi delete, dan akan diarahkan ke function destroy gitu dia cara bacanya. Oke, kita coba IT programmer, kita coba delete yang ini aja. Sukses ya, job deleted successfully. Oke, sekian aja ya contoh backend tuh ngapain sih gitu kan. Mungkin sekian aja contohnya. Jadi untuk review yang pertama atau conclusion ya. Yang pertama bikin controller atau root. Yang pertama sih root, yang kedua bikin controller, yang ketiga bikin view-nya kalau memang kalian dibutuhkan di bagian view. Atau sebetulnya sebelum bikin controller sih kalian bikin database dulu ya. Di sini nggak gue jelasin banyak karena memang udah gue sediakan. Di sini gue cuma ngasih gambaran kalian tuh backend nanti kalau udah kerja ngapain. Lalu setelah bikin database, bikin root, bikin database, lalu bikin controllernya. Ini sebenarnya nggak by order sih. Pokoknya intinya kalian sebagai backend tuh bikin root, bikin controller, bikin database, bikin view, dashboard jika memang diperlukan. Itu aja sih kalian. Iya itu aja, bener. Oke, sekian mungkin video dari gua. Semoga ini memberikan gambaran yang cukup buat kalian backend in the future ya. I hope you enjoy. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.